Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi, Ahmad Baidowi dari Prodi Manajemen Pemasaran. Saya di sini ingin menjelaskan tentang bentuk perencanaan strategi bisnis yang diambil atau sering yang kita kenal dengan analisa SWOT. Nah, analisa SWOT itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Nah, kebetulan sekali saya sedang berada di rumah salah satu pemilik UMKM yang berada di kawasan Candipuro, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Nah, beliau sendiri adalah pemilik UMKM bakso keliling dengan Bapak Abdul Rahim. Nah, Bapak, saya di sini ingin bertanya tentang bakso yang Bapak kembangkan sehingga dapat bersaing sampai sekarang. Nah, kekuatan yang atau kelebihan yang dimiliki bakso Bapak sehingga tetap jaya sampai sekarang itu apa ya? Gini kan Mas ya, saya kan memang profesinya kan ya penjual bakso keliling Ya. Jadi untuk kelebihan yang mungkin harus diprioritaskan itu kan Mas, yang mungkin rasa. Soalnya kan yang namanya bakso keliling secara otomatis kan harus mengayuh bahasanya mungkin ya itulah pelanggan, supaya bagaimana caranya biar pelanggan tersebut terus ketagihan beli dengan bakso saya kan, seperti itu. Mungkin utamanya rasa. Jadi keunggulan yang dimiliki bakso Bapak Abdul Rahim ini adalah rasa, ya, ketahanan rasa sehingga pelanggan itu tertarik. Jadi pelanggan itu menjadi loyal. Dan kelemahan atau hal yang perlu ditingkatkan agar kompetitif untuk bersaing di pasar itu kira-kira apa, Pak? Mungkin itu ya, kayak itu Pak, varian ya. Mungkin kan sekarang ada juga bakso yang varian-varian baru gitu kan. Ada yang bakso tumpeng, terus bakso berana gitu Pak, terus bakso mercon dan lain-lain. Sedangkan saya sendiri kan penjualan bakso keliling yang hanya punya 2 varian, cuma jualan bakso kecil sama yang besar itu. Kalau yang besar kan yang isi dalamnya telur. Nah, mungkin kelemahannya itu mungkin belum bisa menyesuaikan varian yang tren-tren untuk anak-anak sekarang ini tuh Pak. Mungkin seperti itu. Soalnya kan gerobaknya kecil. Kalau nanti ya semua varian mungkin dijual semua kan nggak muat bakso. Gerobaknya itu Pak. Mungkin seperti itu. Dan peluang yang sering Bapak ambil sehingga memberikan keuntungan yang lebih dari penjualan bakso keliling itu apa, Pak? Mungkin itu ya. Kan mungkin kalau hari biasa gitu kan jualannya kan keliling-keliling kampung gitu. Nah, mungkin peluang yang mungkin lebih ya ketika pas ada acara. Terkadang kan mungkin di salah satu tempat ada acara mungkin reokan, terus ada acara dangdutan yang di situ kan secara otomatis kan banyak yang nonton. Nah, mungkin peluangnya kan di situ, ketika ada acara kita datangi, jadi mungkin peluangnya kalau untuk bakso keliling lebih fleksibel, jadi kita menyebut bola. Nah, seperti itu. Kalau kemungkinan sesuatu yang menyebabkan bisnis Bapak ini mengalami penurunan penjualan atau kerugian itu apa ya, Pak? Ya mungkin selain tadi kan Pak ya, yang varian-varian tadi yang belum bisa lah mengikuti. Selain itu kan harga-harga yang mungkin tiba-tiba naik gitu kan Pak. Bahan utama mungkin pembuatan bakso kan daging sapi. Kalau daging sapi semisal harganya terlalu naik, kita kan jualnya susah juga. Terus kan kita rugi. Ya mungkin kalau bahan pokok terlalu naik,
ya seperti itu mungkin kita rugi. Soalnya kan gitu, kalau kita mau menaikkan harga sedangkan kita pelanggannya sudah tetap, kalau mau menaikkan kan gimana gitu Pak rasanya. Mungkin ya kalau harga-harga naik tinggi gitu kita baru itu Pak rugi, susah. Nah, itulah teman-teman beberapa tentang kekuatan atau keunggulan yang dimiliki UMKM bakso keliling yang dimiliki oleh Bapak Abdul Rahim ini, sehingga menyebabkan pelanggan itu loyal. Dan kelemahannya itu tadi kurangnya varian, sehingga dalam pemasaran itu kurang karena persaingannya itu ada yang varian-varian itu. Nah, jadi menurut Bapak Abdul Rahim ini kelemahannya adalah kurangnya varian, serta peluang yang beliau ambil adalah mengikuti banyak event seperti ada kegiatan di masyarakat, ada orang nanggap reog, ada kegiatan dangdut. Nah, serta ancaman yang sering beliau atau yang sering menyebabkan kurangnya penghasilan atau keuntungan serta menyebabkan kerugian adalah meningkatnya bahan-bahan pokok seperti daging ya Pak ya, daging dan beberapa bahan pokok lainnya. Nah, itulah teman-teman dari saya tentang analisa SWOT. Nah, empat itu ya. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih Bapak terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Rahim karena sudah menyempatkan waktunya sehingga saya di sini dapat bertanya tentang kelebihan, kekurangan serta peluang yang sering Bapak ambil, sehingga teman-teman yang ada di rumah itu memahami tentang produk Bapak ini. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.